Bapak Ibu, ada bapak-bapaknya nggak ada? Belum ya? Hmm. Di sini belum sih. Ibu-ibu semua ya baru ya. Nah, itu ada pemberitahuan Bapak Ibu-ibu semuanya di grup untuk mendownload aplikasi untuk UKM PPG. Ada informasi dari Bu Riri. Jadi sambilan download, silakan Bapak Ibu ya. Oh, yang eksan bro ya Bu. Iya, Hmm. Tapi dari UNY-nya tuh belum ada aja Bu. kok belum ada? Belum ada dari UNY-nya. Info dari Hmm, UNY tuh belum ada katanya lagi masih ini masih error katanya nanti dikabarin lagi oh gitu. belum bisa download dia. Hmm. Izin saya off cam ya, Ibu semua ya. Oke, izin share. Sudah terbaca Ibu? Sudah. Oke. Oke, malam ini kita mengkaji model pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang biasa keluar di PCK itu termasuk SJT juga terkadang ada dia keluar. Discovery Learning, Inquiry, Problem Based Learning, dan PJBL, Project Based Learning. Dua sama ya. Nah, inquiry intinya itu ada dua poin, Ibu-ibu ya. Masalah dalam pembelajaran bukan hasil rekayasa, gitu. Jadi total apa yang kita terapkan, nah itulah yang dinamakan inquiry. Dia merupakan penyelidikan, pencarian. Nah, jadi nanti ketika di soal ketemu tentang permasalahan soal, dia ingin mencari atau menyelidiki atau menelusuri pembuktian rumus atau prinsip Pitagoras gitu ya. Nah, itu dia cenderung ke inquiry. Tetapi siswa tidak memiliki kewajiban menemukan sesuatu gitu. Jadi dia apa ya, seperti bias gitu ya. Nah, tapi ngambang dan nanti ada penguatan dari gurunya. Itu tipe inquiry. BBL tidak asing lagi Bapak Ibu ya. Ini yang sudah biasa kita relate dalam pembelajaran. Itu yang pertama, guru yang secara terus-menerus membimbing siswa dengan cara mendorong, mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan memberi penghargaan untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mereka ajukan, dengan mendorong siswa mencari solusi atau penyelesaian terhadap masalah nyata yang dirumuskan oleh siswa sendiri. Sedangkan fasilitator dapat memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau life skill untuk yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian menyajikan masalah konstekstual, berpikir kritis dan terampil memecahkan masalah. Sorry. Langkah-langkahnya, nah ada 5 langkah atau ada langkah satu biasanya. Ada fase satu sama Bu ya. Orientasi orientasi mahasiswa kepada masalah. Guru ngapain? Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dilakukan siswa. Nah, ini terkadang kita kalau guru menjelaskan tujuan pembelajaran, terkadang kita masih masuk di persepsi pendahuluan. Ternyata di sini terkadang kita salah persepsi juga gitu ya. Nah, ini hati-hati ibu-ibu semuanya ya. Orientasi siswa kepada masalah itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dilakukan siswa. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa, membantu untuk belajar kelompok. Jadi kalau sudah pembagian kelompok, maka dia sudah masuk ke langkah kedua. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Jadi ini sudah masuk pembelajarannya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Otomatis yang keempat ini sudah masuk diskusi. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi ini sudah masuk ke kesimpulan.
Nah, Project Based Learning atau PJBL. Proyek menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran, menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dan beraktivitas secara nyata. Siswa membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Jadi mereka membuat rancangan kerja mereka harus bagaimana. Siswa mendesain proses untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diajukan. Jadi mereka siswa lebih mandiri dalam PJBL, Bapak Ibu. Langkah-langkah. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar yang digunakan di dalam menciptakan pembelajaran project based learning. Yang kedua, mendesain perencanaan. Jadi dari menetapkan pertanyaan mendasar ini, langkah berikutnya merencanakan. Jadi mendesain proyek mau bagaimana gitu ya, harus dikemaskan bagaimana gitu. Nah, di dalam perencanaan ini berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dan menjawab pertanyaan, mengetahui alat dan bahan untuk penyelesaian proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal schedule-nya dalam penyelesaian proyek ini, membawa siswa untuk membuat penjelasan atau alasan untuk pemilihan suatu cara yang mereka tetapkan di dalam penyelesaian proyek ini. Yang keempat, memonitor siswa dalam kemajuan proyek. Jadi memonitor ini guru memantau ya sejauh mana progres dari proyek yang mereka lakukan ini. Kemudian menguji hasil. Nah, menguji hasil ini kita selaku guru harus melihat ya. Jadi kalau buat sebuah proyek jangan ditugaskan di rumah. Jadi lebih enaknya di sekolah. Biar kita selaku guru mengetahui proses proyek yang mereka lakukan. Kemudian mengevaluasi pengalaman apa yang mereka dapatkan selama pembelajaran proyek tersebut. Pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 biasanya PBL itu adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks pada untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah memperoleh pengetahuan. PBL, metode pengajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan beraktivitas secara nyata. Discovery learning, pembelajaran penemuan. Nah, jadi kalau untuk menemukan sesuatu, maka discovery langsung saja nanti pemilihannya. Metode pengajaran yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui itu tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Inquiry, metode pengajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuannya secara dengan penuh percaya diri. Nih, coba kita nomor satu, ya. Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah serta membentuk kelompok-kelompok merupakan penjabaran dari salah satu sintak atau model model pembelajaran problem based learning, yaitu mana Bapak Ibu? Apakah A, orientasi peserta didik kepada masalah, B, mengembangkan dan menyajikan hasil Tersebut karya, membentuk organisasi membimbing komunitas menyelesaikan belajar hidup, budaya menganalisa dan mengorganisasikan peserta didik. E, mengorganisasikan peserta didik. Mengapa tidak A, Bu? Ada pendapat lain, Bapak Ibu?
Guru membantu peserta didik mendefinisikan, mengorganisasikan tugas belajar berhubungan dengan masalah. Membentuk Jawaban kelompok satu. berarti kan mengorganisasikan peserta didik. Hmm, oke. Jawabannya tepat sekali. Ya. Mengorganisasikan peserta didik. Nomor dua, dalam mengawali pelajarannya, Pak Sulis merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasikan atau menganalisis atau mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Sulis itu merupakan bagian model berawal dari merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, Scientific, menganalisis, Bu. menarik kesimpulan. Apa Bu jawabannya? Scientific. Scientific merupakan pendekatan. Oke, tepat sekali. Nah, ini kata kuncinya Ibu-ibu ya. Yang di garis bawah ini merupakan kata kuncinya ketika dia mengkomunikasikan dari 4 tahap, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan itu pendekatan saintifik. Hmm, termasuk model pembelajaran juga. Yang ketiga, ada yang berkenan membaca, Bapak Ibu? Saya pengen suara Ibu siapa ya? Bu Sulis, boleh Bu Sulis? Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Hmm, Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran A. PJBL, B. Discovery Learning, C. Kontekstual, D. Inquiry Learning. Jawabannya hehehe, kelihatan. Apa jawabannya Bu? B ya PJB. Bu, Discovery Learning. PJBL. Discovery. Udah ngintip tadi ya, terpencet saya. Oke, intinya PJBL itu menggunakan masa sebagai langkah awal. Nah, kemudian memunculkan pertanyaan menuntun. Jadi, siswanya yang Pertanyaan dituntun penuntun. untuk merancang proyek yang akan mereka lakukan. Maka itu termasuk PJBL. Kemudian saya minta Ibu Listia, boleh Bu Listia? Ya, Bu Silakan. Mini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Mini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Inquiry Learning, C. Discovery Learning, D. Problem Based Learning. Hmm. Kata kuncinya apa, Bu? Dari soal nomor 4 Bu. Ini mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan berarti ya Bu. Itu satu. Memuncul Kemudian, muncul berbagai macam alternatif pendapat. mm mengakomodasikan semua anggota. Semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan. Hmm. Jadi itu implementasi model pembelajaran C. C. Discovery C learning. ya Bu, Discovery Learning. Ada jawaban lain, Pak Ibu? Ayo. C ya Bu, Discovery Learning. D. PBL. Aduh, salah. Iya. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, yang penting santai, fokus, jangan terlalu apa tegang. Takutnya Bapak Ibu Udah nanti belajar ya Bu stres ya. pada saat UKM PPG-nya.
Takut kita udah banyak membahas soal ujung-ujungnya pas malam UKM PPG nggak bisa tidur gitu ya. Materinya lupa semua, soalnya lupa semua gitu ya. Udah Tapi stres ikutin duluan ya, program Bu. saja, Uli. Mm-mm. Eh, Bapak Ibu sebelumnya sebelum H-1 UKM PPG dikasih izin nggak istirahat? Iya, dikasih izin. Kasih izin ya? Kebetulan libur juga sekolahnya ya. Iya, Jadwalnya hari nanti Minggu tuh, Bapak Bu. Ibu, silakan izin, Pak, boleh nggak saya izin H-1 untuk persiapan UKM PPG, bilang gitu aja. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa, kalau dikasih Alhamdulillah, karena butuh persiapan secara psikologis, Bu. Takutnya kalau Bapak Ibu terlalu banyak di sekolah, nanti di H-1-nya tegang. Kalau tegang, sakit semua badan Bapak Ibu. Kalau badan sudah sakit semua, Kalau nggak nggak bisa semangat jawab lagi ya, Bu nanti ya. belajarnya. Iya. Nggak bisa jawab ya, Bu ya. Heeh. Jadi teman-teman kami yang PPG, Bu, bukan lagi kepala sekolah yang nyuruhin mereka istirahat. Jadi kami, pokoknya Bu, Ibu nggak usah sekolah lagi H-1. Jadi Ibu nggak usah tugas ngapa-ngapain. Biar kami semua yang ngurus wali kelas Ibu. Jadi mereka luas. Kami saling dukung gitu kan, walaupun mereka masih muda-muda gitu. Yang penting sekolah kita pokok tahun ini sudah sertifikasi semua. Jadi kami Amin. solid. Jadi kepala sekolah kami itu enak. Kalau kaminya solid, saling mendukung, maka dia langsung ACC. Jadi nyaman, teman-teman pun nyaman. Oke, Bu Esra bisa on untuk membaca soal nomor 5, Bu Esra. Guru Monggo, Bu. melakukan Ya. pembelajaran dengan memberikan kebebasan yang luas kepada siswa untuk menentukan apa yang ingin ia pelajari sesuai sumber-sumber belajar yang tersedia atau dapat disediakan. Pernyataan ini merupakan ciri dari teori belajar humanisme. Nah, Ya, Bu. ayo jawab. Behavior atau konstruktif, kemudian B. humanis atau gestalt. Konstruktivistik. Nah, B, Bu. ada yang B, ada Behavior. yang pilih A, A. A, Bu. ada A, ada humanis, ada nggak? Maka B, konstruktif. Yang izin Bapak Ibu Konstruktivis. lagi azan ya. Hmm, Isya dulu. Boleh dibaca, nanti bacanya silakan dicari jawabannya. Siap.
Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Kira-kira nomor 6 jawabannya apa? Bu Murnianti berkenan membacanya sekaligus mencari jawabannya, Bu Mur? Ya, Ibu. Saya coba ya, Bu. Iya, silakan Ibu. Pak Asep dalam Pak Asep dalam membelajarkan dari IPS menggunakan tahapan satu orientasi materi dengan menayangkan video kegiatan ekspor impor. Dua, membagi siswa menjadi 6 kelompok untuk berdiskusi tentang masalah banyaknya impor di Indonesia. Tiga, memberikan kuis. Empat, penghargaan terhadap kelompok yang bisa menjawab terbanyak. Model pembelajaran yang digunakan Pak Asep adalah Apa, Bu? Kata kuncinya kooperatif. orientasi, membagi kelompok, memberi kuis, Ah, itu Bu. penghargaan. Cooperative learning. Hmm, cooperative Kooperatif learning learning. kata Bu Ah, Listia. iya, Bu, cooperative learning. Yakin? Ada pendapat lain Bapak Ibu? Silakan. Ayo. Oke. Ah, tepat sekali. Di mana Ya, intinya yaitu masalahnya banyak impor ini. Kelompok. Nah, kelompok ini berdiskusi tentang masalah. Itu kuncinya untuk cooperative learning. Nomor 7, siapa yang berkenan? Ibu Hajar Rahma, bisa baca soal nomor 7, Ibu? Bisa, Bu. Ya, silakan Ibu. Kita menemukan kategori dan membentuk sesuatu yang dengan pasti memaknai fenomena. fenomena. Kategori Fenomena. ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan objek-objek dengan perbedaan-perbedaan yang nyata berdasarkan karakteristik umum, serta Mm-mm. mengurangi kerumitan kondisi lingkungan. Strategi tersebut dikenal dengan model A. Berpikir induktif, B. Mm-mm. Berpikir deduktif, C. Pencapaian konsep, D. Pengemas awal. Nah, kata kuncinya di mana ini nomor 7? Memaknai Ini fenomena, fenomena. ya, Kemudian mengelompokkan merupakan objek-objek objek-objek. Objek-objek dengan Itu perbedaan, mengurangi kerumitan. mengurangi kerumitan. Jadi dia bersifat berpikir induktif atau deduktif atau pencapaian konsep. A. Berpikir induktif. Ayo, ya. berpikir A. Induktif, Bu. Berpikir A, induktif, tahu. induktif. Ada pendapat yang lain, Bapak Ibu? Ya, A ya Bu ya, berpikir induktif. B, deduktif. Oh, deduktif. Oh, apa bedanya itu? Bedanya Ini gimana, Bu? Induktif ini kan dengan kita deduktif. menemukan kategori dengan membentuk suatu Oh, yang dengan fenomena ya Bu. pasti memaknai fenomena. Kemudian mengelompokkan objek-objek. Kemudian dia mengurangi kerumitan. Nah, berarti mengurangi kerumitan dari sifat khusus ke umum, murai. Dia murai, memecahkan dari kalimat menemukan Umum. kategori tadi, memaknai fenomena tadi, diuraikan. Bagaimana permasalahannya, kerumitannya. Nah, itu namanya deduktif. Tetapi kalau dia terbalik, Bapak Ibu, misalnya kita sudah menemui kerumitan kondisi dengan cara mengelompokkan perbedaan-perbedaan sebuah fenomena yang terjadi, maka dia dari umum ke khusus, maka pilihannya A. Itu Bapak Ibu Deduktif ya. berarti ya. Mm-mm. Nomor 8. Siapa yang berkenan? Sukarelawan? Ibu Hera bisa baca soal nomor 8, Bu Hera? Iya, Bu. Ya, silakan. Kebencet. Coba, Sudah. Bu. Sorry, Mana, nomor Bu? 8 ya. Baca ya, Bu. Iya, silakan Ibu. Pembelajaran dengan menyediakan contoh-contoh yang menunjukkan kesamaan-kesamaan, perbedaan-perbedaan,
agar siswa yang berhadapan dengan contoh-contoh tersebut dapat menemukan sendiri atau diberitahu oleh guru tentang setiap unsur dari contoh tersebut. Kemudian siswa merumuskan kembali hipotesis tentang memaknai contoh tersebut, dan setiap contoh itu akan menyajikan informasi tentang karakteristik dan nilai atributnya. Model Mm-mm. atau strategi pembelajaran tersebut adalah, tadi sudah ada kan jawabannya, Nah, Kreatif. berpikir hampir mirip dengan nomor induktif, ya. 7. Dari Berpikir umum ke induktif. khusus ya, Bu ya. Iya, A. maka jawabannya A. Berarti dari deduktif ya, Bu. contoh-contoh tepat sekali. Oke, paham membedakannya ya Bapak Ibu ya? Dia Bisa, uraikan Bu. secara umum dulu, kalau induktif itu baru ke pokok intinya. Nah, kalau deduktif, dari pokok intinya diuraikan ke khusus lagi di bawahnya. Khusus lagi. Nah, nomor 9. Siapa yang berkenan? Bu Dian berkenan, Bu Dian. Ya, Bu. Silakan Ibu. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memiliki tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu Bisa, saja anggota kelompok tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah Strategi. A. B. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung, D. Belajar kooperatif. Yang mana, Bu Dian? D, B. Bu. D. Belajar kooperatif. D. Ada jawaban lain? Ya, D. Ya, belajar kooperatif. Kooperatif baru ini. Kelompok. Kooperatif. Kelompok. Diskusi kelompok. Eh, D. Kooperatif. Jadi intinya itu membentuk kelompok, untuk kemudian belajar. memiliki tugasnya, kemudian Tugas. kelompok itu tidak dapat diselesaikan. Menjalankan tugasnya. Nah, itu karakteristiknya. Ya. Oke, lanjut. Aduh, penasaran ini Bapak Ibu ya. Kita masih terkecoh membedakan strategi, model, dan metode. Nomor 10. Ketika akan memulai pembelajaran, Bu Dwi Wahyu menyodorkan sebuah isu aktual dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan solusi. Lalu, dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, siswa diminta untuk mencari alternatif solusi tersebut. Kegiatan yang dilakukan Bu Dwi Wahyu tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran apa, Bapak Ibu? Apakah PBL, A. B. PBL. PBL, PBL, Bu. Problem, Problem Discovery, based learning. Problem Based Learning? Ada jawaban lain, Bapak Ibu? Mengapa tidak Discovery? Di mana kata kuncinya? Oh iya ya. Isu aktual itu ya, Bu. So aktual. So Ah, aktual. Iya, discovery learning. aktual. Ayo, memerlukan solusi. Isu aktualnya dalam berbentuk memerlukan Untuk solusi, kelompok-kelompok kecil. berarti memerlukan solusi, dia merupakan Jadi pemecahan C. masalah. 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 Nah, Ah, project ternyata. PBL. Karena siswa diminta. Nah, kalau kita dari ini, dari isu aktual, ya, dalam bentuk pertanyaan yang ingin Pertanyaan memerlukan solusi, memberikan kita solusi. terkadang berpikir bisa jadi eh, yang lain, Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kalau dia Adalah memiliki alternatif. alternatif solusi tersebut, nah itulah namanya PBL. PJBL berarti Bu. Project, iya, Ya, PJBL. Sorry. PJBL. Mm-mm. Jadi, Hmm, alternatif solusinya itu ditemukan oleh siswa itu sendiri. Kalau belum. PBL, nah, bisa jadi di kalimat pertama ini kita, kayaknya PBL ini. Jadi, Bapak Ibu nanti kan ini literasi soalnya kan panjang Bapak Ibu ya. Cari aja inti masalahnya, kemudian urutan penyelesaian masalahnya. Nah, nanti akan kelihatan PJBL dengan PBL ini kalau kita nggak teliti bisa keliru, Bu. Jadi kalau dia untuk mencari alternatif solusi, maka itu project.
Kalau dia hanya memecahkan masalah atau mencari solusi, maka itu PBL. Itu pembedanya. Nomor 11. Saya minta bantuan Ibu Leniati. Ada Ibu Leniati? Iya, Bu, ada, Bu. Silakan Ibu. Sebelum memulai proses belajar mengajar di dalam kelas, Bu Nuryani meminta peserta didik terlebih dahulu untuk mengobservasi suatu fenomena. Kemudian peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu, peserta didik dirangsang untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah yang ada. Sementara itu, Bu Nuryani mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Kegiatan yang dilakukan Bu Nuraini tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran A. Inquiry Learning, B. Problem Based Learning, C. Project Based Learning, D. Discovery Learning. Mana yang dipilih, Bu? Ah ya Bu, inquiry learning. Inquiry. Ibu ngambil Iya. dari pokok permasalahan yang mana bisa menetapkan inquiry? Ini dari suatu fenomena, Satu kemudian di sini kan fenomena. peserta didiknya kan mencatat masalah-masalah, kemudian untuk Berarti berpikir menemukan kritis, ya, Bu untuk ya? memecahkan ya, jadi menemukan suatu masalah. Mm-mm. Jadi kayak Kemudian suatu memecahkan masalah. penelitian ilmiah tuh. Mm-mm. Tepat sekali. Oke, kita cek benar atau salahnya. Mari. Ternyata PBL, Ibu. Ayo. Ah, Nah, salah lagi. saya hampir terkecoh tadi, Bapak Ibu. Penemuan juga nih, pikir saya. Mengapa itu kira-kira di PBL? Yuk, kita cari yuk. Mengobservasi fenomena, mencatat masalah, Catat berarti masalah-masalah orientasi yang masalah. muncul. Ya, orientasi masalahnya di sini. Kemudian berpikir kritis ini. Peserta didik berpikir kritis, ya, memecahkan Tapi masalah. di sini nggak ada kelompoknya, Bapak Ibu ya. Biasanya kan kelompoknya dibuat sebuah permasalahan untuk memecahkan masalah gitu kan? Masalah yang ada. Hmm, berarti di sini dia mainnya. Peserta didik dirangsang Jadi untuk langsung untuk berpikir berpikir kritis kritis. dan dalam memecahkan masalah. Hmm. Artinya, peserta didiknya dibuat sebuah permasalahan, mereka untuk berpikir kritisnya pada saat diskusi. Di sini nggak disebut diskusinya atau belajar kelompoknya. Kemudian mengarahkan peserta didik untuk bertanya, Bertanya, membuktikan membuktikan asumsi asumsi, mendengarkan dan pendapat yang mendengarkan berbeda dari pendapat. teman-temannya. Ternyata PBL Bapak Ibu. Oh, PBL, problem Mm-mm. based learning. Berarti dia Iya, bedanya tuh PBL-nya apa itu sih Bu bisa antara PBL dengan PJBL tuh Bu? apa Bu? Intinya perbedaannya tuh apa antara PBL dengan PJBL tuh? Nah, intinya kalau Mm-mm. PJBL dia merancang Bu, merancang permasalahan. Oh, Kalau merancang, PBL itu memecahkan masalah. memecahkan PJL. masalah berarti ya. Mm-mm. Jadi ketika kita merancang kan kita mengetahui bagaimana permasalahan masalah tersebut, kemudian strategi apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian mencari solusinya, itu PJBL. Kalau PBL, dia dimunculkan masalah, kemudian dia dituntun untuk memecahkan masalah. Itu. Ya, Jangan lupa Bapak Ibu kalau mau coret-coret silakan coret-coret Bapak Ibu ya. Terkadang kita itu membahas soal itu terlupakan kita baca-baca doang, tetapi nggak tahu lupa inti-intinya. Kemudian soal nomor 12. Ibu Vera, SMP Negeri 8 Lahat, bisa membantu membacanya Ibu? Ibu Hera berkenan membaca soal nomor 12. Ibu Mega? Ya, Bu. Iya, silakan Ibu bantu baca soal nomor 12 Ibu. Ini nomor 13 yang muncul, Bu. Nomor tiga. Iya, sebentar kepencet tadi. Ah, kelihatan.
Oke, silakan Ibu. Oke, Pak Kandi bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tadi. Model Hmm, pengelolaan pembelajaran yang dipraktikkan oleh Pak Kandi mencerminkan prinsip model A. Problem solving learning, B. mm-mm. Project based learning, C. Discover learning, D. Cooperative learning. Oke, terpilih. B. C, Yang Bu. mana Bu? Based learning. B. Project based B. learning. Sudah terintip. Alasannya apa Bapak Ibu? Karena Kenapa kita pilih B? merencanakan, Aktivitas pendukung alat, sebuah Bu. Alat dan Nah, bahan, Bu. merencanakan, merancang itu kata-kata Merencanakan sebuah operasional untuk kegiatan secara PBL. CBL. Mm-mm. Nah, itulah nih katanya perencanaan semua, rencana semua. Nah, direncanakan, perencanaan. Nah, itu ciri-ciri khasnya. Menyelesaikan rencana kegiatan, ya. Itu dan ciri-cirinya berencana Bapak Ibu ya. merancang. Mm-mm. Nomor 13. Siapa yang berkenan membantu membaca? Saya cek dari Bu Hera. Bu Hera tadi belum terdengar suaranya Ibu? Ya Bu, maaf Bu, tadi Ya. lagi ke belakang. Oke, silakan Lanjut Ibu. ya Bu. Oke. Iya, silakan Bu. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu Mm-mm. pembuktian luas permukaan bola, kemudian diminta untuk menyimpulkan dan mempresentasikan di kelas. Strategi Mm-mm. pembelajaran yang tepat yaitu Langkah-langkahnya ditetapkan guru, membuktikan luas permukaan, untuk menyimpulkan, mempresentasikan. Berarti B, ta, Bu. Inquiry. Inquiry. Ada Inquiry. pendapat lain Bapak Ibu? Inquiry. 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 Ada lagi? Pembuktian ya. Kalau pembuktian apa? D. Discovery. Kata kuncinya pembuktian. Nah, silakan Bapak Ibu tulis ya. Discovery itu pembuktian. Mm-mm. Kalau ada kata pembuktian, maka langsung cari discovery. Oke, Kalau lanjut inquiry Bapak Ibu berarti ya, biar banyak. Nah, mari kita bedakan sintak model pembelajaran. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Kalau discovery learning itu pakai simulasi, problem statement, kemudian problem masalahnya apa, pengumpulan data, olah data, pembuktian, menarik kesimpulan. Nah, yang paling enak membedakannya itu kata pembuktian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mengeprint soal ini, nanti kan akan saya share ya. Bapak Ibu lingkarin ini pembuktian. Nah, kalau untuk inquiry learning, apa pembedanya? Dia orientasi masalah, mirip dengan PBL. Kemudian pengumpulan verifikasi data, pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian dan formulasi explanasi analisis proses inquiry. Ciri khas utamanya di mana Bapak Ibu? Pengumpulan data melalui eksperimen itu, Bu. Iya, eksperimen inilah kata kuncinya. Jadi nanti di discovery learning itu pembuktian, di inquiry itu adalah pengumpulan data melalui eksperimen. Inilah kata kuncinya untuk inquiry. Eksperimen itu apa Bapak Ibu? Percobaan, Bu. Percobaan. Percoba Bapak praktek. lupa nanti. Percobaan. Tepat sekali Ibu. Nomor 3, PBL yang tiada kalah asing kita. Nah, PBL itu intinya pada pemecahan masalah. Lihat langkah-langkahnya, jangan lupa Bapak Ibu ya.
orientasi pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, diskusi, presentasinya di sini. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalahnya. Nah, ini proyek. Dia muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar, mendesain atau merencanakan perjalanan-perjalanan untuk menyelesaikan sebuah produk atau proyeknya, menyusun jadwal, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil atau evaluasi pengalaman belajar. PBL ini sangat-sangat efektif untuk pembelajaran di IPA, Bapak Ibu. Misal, kalau kita mau menanam kecambah, dia kan ada kurun waktunya. Hari ini pembibitan, hari ini penanaman, kemudian ditunggu beberapa hari, nanti dia akan tumbuh, berkembang, dan disiap dipanen di hari keberapa. Nah, itu proses dari pertama kita merencanakan, kemudian uji coba, langsung bercocok tanam, itu memakai waktu yang cukup lama, minimal 1 pekan. Nah, itu proses dari PJBL. Dan saran saya dengan teman-teman di tim Bibel, itu nanti Bapak Ibu yang tahap 2 jangan menggunakan PBL nanti ya. Maaf, PJBL yang project, karena project itu kurang tepat karena dia menggunakan kurun waktu yang cukup lama, tidak efektif untuk diselesaikan di waktu 2 jam pembelajaran. Yang paling tepat, yang paling standar, yang paling lebih memenuhi instrumen penilaian itu adalah PBL. Kami dulu di tahun 2023 itu diarahkan dari dosen, boleh discovery katanya gitu. Boleh PBL, boleh inquiry. Tetapi ketika teman-teman kami kan banyak memilih inquiry, kemudian discovery. Pada saat mereka praktik pembelajaran ternyata banyak item-item yang tertinggal dari instrumen penilaian itu Bapak Ibu. Nah, jadi kata kami, kan kami di PPL 1-nya ada praktek pembelajaran, PPL 2-nya praktek lagi pembelajaran, di UKIN-nya praktek lagi, kami 3 kali kemarin. Jadi selalu dievaluasi. Oh begini, Mutmainah kurangnya begini, si teman kurangnya begini. Jadi setelah kami diskusi, ternyata metode yang paling strategi untuk praktik di UKIN itu adalah PBL, Bapak Ibu. Ya, karena siswanya dilepaskan dalam sebuah permasalahan, mereka menyelesaikan permasalahannya, akhirnya mereka tidak bisa menemukan sebuah konsep tersendiri berdasarkan pemahaman mereka. Itu yang paling lebih mendekati dan lebih sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Karena sekarang kan kita ke diferensiasi ya, lebih diunggulkan. Nah, taksonomi Bloom. Ini tak asing lagi, kita memahami bahwa taksonomi Bloom itu di dalam mengevaluasi. Nah, dalam evaluasi itu akan terjadi proses mengevaluasi. Sebelum mengevaluasi, ada sesuatu yang kita sintesis, artinya ada pertumbuhan atau perkembangan untuk mengevaluasi. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini tahapan-tahapan proses di dalam tahapan pembelajaran. Ada sebuah pengetahuan, setelah ada pengetahuan pasti ada pemahaman. Nah, ketika ada pemahaman, pasti kita akan melakukan penerapan. Setelah kita terapkan, maka pasti akan terjadi analisis. Kemudian akan muncullah sintesis untuk kita evaluasi. Nah, sejauh mana keberhasilan dari pembelajaran yang kita terapkan. Kemudian kalau kita menciptakan, berarti berawal dari yang pertama mengingat. Setelah kita mengingat sebuah konsep, sebuah prinsip apa gitu ya, kemudian kita akan paham akan prinsip tersebut, kemudian kita terapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Nah, kalau kita sudah sampai menciptakan, itu artinya kita berada di puncak yang paling tinggi, Bapak Ibu. Berarti kita masuk ke C6. 6. Soal-soal PCK nanti Bapak Ibu, dia kalau dibaca itu seakan-akan soalnya
mudah Bapak Ibu. Tetapi ketika kita telaah kata kunci dalam soalnya itu, ternyata dia sudah masuk C5, C6. Nah, jadi soal yang Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu pengen mencari eh, bantuan soal-soal yang lain juga Bapak Ibu ya, silakan cari soal-soal SJT dan PCK yang menggunakan C5, C6. Jarang sekali kami temukan di C4, C3 itu jarang. Rata-rata itu C5 dan C6. Oke, itu sekedar eh, yang harus kita pahami secara umum saja Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harus kita pelajari, pembelajaran technical factory. Ini model pembelajaran TEFA. Model pembelajaran TEFA ini termasuk model pembelajaran yang baru Bapak Ibu. Ini model pembelajaran yang bernuansa industri melalui sinergi SMA atau SMK dengan dunia usaha atau industri untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan pasar. Model pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan mengaitkan kompetensi dasar dalam dokumen kurikulum dengan jenis yang dihasilkan berupa barang jasa yang dibutuhkan oleh dunia dan masyarakat. Pembelajaran melibatkan siswa dalam proses produksi dilaksanakan di ruang praktik atau bengkel atau lahan atau tempat yang telah dikondisikan situasi. Menyangkut waktu prosedur atau cara aturan sesuai standar DUDI, perencanaan pembuatan dan pengembangan jenis produksi diselenggarakan berdasarkan kemitraan antara SMK dan DUDI. Mulai dari menetapkan inovasi produk, menyiapkan perangkat pembelajaran, mengkondisikan ruang praktik, proses dan evaluasi pembelajaran, serta pemanfaatan produk dan lulusan. Satu, menciptakan sinergi atau integrasi perencanaan, pelaksanaan pembelajaran muatan nasional, kewilayahan, kejuruan untuk menunjang penguasaan kompetensi lulusan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi atau efektivitas pengantaran soft skill dan hard skill kepada peserta didik. Meningkatkan kolaborasi dengan DUDI melalui penyelarasan kurikulum, penyediaan instruktur, ahli pengetahuan dan atau teknologi. Internalisasi standar dan budaya kerja DUDI. Yang keempat, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui interaksi dengan DUDI. Yang kelima, mendorong lahirnya perubahan paradigma pembelajaran dan budaya kerja di SMK. Sintak model pembelajaran TEFA. Satu, merancang produk. Dua, membuat contoh produk. Tiga, memvalidasi prototipe. Kemudian, mengorganisasikan pekerjaan atau pembelajaran. Yang kelima, menjadwalkan pekerjaan atau pembelajaran, sistem blok. Kemudian melaksanakan produksi atau pembelajaran. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil produk. Kemudian yang kedelapan, memasarkan hasil produk. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya program sekolah, misalkan P5 di dalam kewirausahaan, nah, maka itu sesungguhnya sudah menerapkan pembelajaran teaching factory, TEFA, lebih kerennya. Jadi kata orang nanti, apa itu TEFA? TEFA, nah, itu ternyata adalah sintak model pembelajaran yang baru di bidang kewirausahaan. Nanti Bapak Ibu jangan menghafal lebih jauh artinya gini-gini Ibu ya. Jangan apa terlalu penat bagi Bapak Ibu menghafal lebih jauh, tetapi coba lihat nanti langkah-langkahnya ini. Nah, intinya saja Bapak Ibu, merancang produk, membuat produk, memvalidasi, mengorganisasi pembelajaran, jadwalkan pekerjaan itu, melaksanakan produknya, evaluasi, memasarkan. Ya, itu inti-intinya saja. Jadi kami buat rangkumannya sedemikian rupa biar Bapak Ibu tidak lelah untuk menghafal. Jadi inti-intinya. Jadi nanti di print out Bapak Ibu kata kuncinya itu di stabilo saja. Kata kunci PBL, kata kunci
ini apa PJBL, kemudian Discovery Learning, Inquiry atau TEFA ini Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu mudah mengingatnya. Berbasis project. Nah, langkah-langkah untuk PJBL. Yang pertama, menentukan project. Jadi kegiatan gurunya, guru bersama dengan peserta didik menentukan tema atau topik project. Nah, ini kalau kami kemarin, soalnya dikemas lebih cantik Bapak Ibu. Misal, guru ingin membuat project dalam permasalahan materi, misalnya apa ya, bangun ruang. Kemudian guru menetapkan, guru dan peserta didik berdiskusi menetapkan tema apa yang akan dijadikan proyek di dalam bab bangun ruang. Itu kalimatnya. Gurunya nentuin tema misalnya, apa yang dilakukan peserta didik saat guru menentukan proyek. Jadi ini berada di tahap pertama, sintak langkah pertama. Maka jawabnya peserta didiknya berdiskusi bersama-sama guru untuk menentukan tema atau topik proyek. Nah, jadi Bapak Ibu dalam satu langkah ini pun Bapak akan Bapak, Bapak Ibu pahami gurunya mengapain, ngerjain apaan gitu ya. Peserta didiknya ngapain. Nah, misal di langkah nomor 2 perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Gurunya hanya memfasilitasi peserta didik. Nah, kemudian peserta didiknya ngapain? Mereka merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek. Ya, maaf. Yang ketiga, penyusunan jadwal. Guru memberikan pendampingan, membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk membuat jadwal kegiatan. Peserta didiknya otomatis melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancang mereka sendiri. Nah, yang keempat, gurunya, ini tahapan penyelesaian proyek. Gurunya hanya memfasilitasi dan memonitor. Peserta didiknya melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat. Kemudian sintak yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi. Gurunya hanya memfasilitasi. Berarti peserta didiknya mempresentasikan atau mempublikasikan hasil karya. Yang keenam, evaluasi. Peserta didiknya melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas dari proyeknya. Guru tetap hanya sebagai fasilitator atau hanya sebagai memfasilitasi saja. Itu yang harus dipahami Bapak Ibu ya. Kalau kita, jadi soal itu tidak ada langsung menyebutkan. Sebutkan langkah-langkah yang dilakukan di dalam sintak PJBL misalnya. Nggak ada lagi. Tetapi dia akan muncul sebuah permasalahan yang dikaitkan dengan pemahaman Bapak Ibu terhadap model pembelajaran serta aktivitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu gimana ya? Dikatakan harus tenang ketika UKM PBG. Tetapi kalau kita dikatakan harus tenang, tidak boleh juga Bapak Ibu. Jadi kita tuh tenang itu sudah ada progres pada diri kita bahwa kita sudah siap, kita sudah aktif, selama ini kita sudah mengikuti pembelajaran di bimbel, sudah berusaha dengan baik, diulangi kembali di rumah, di waktu-waktu di luar bimbel. Nah, yakin, tenang. Nah, ketika itu sudah Bapak Ibu lakukan, saya jamin Bapak Ibu insya Allah bisa menjawabnya. Karena pas kami kemarin setelah dianalisis, itu semuanya yang kita lakukan Bapak Ibu. Yang kita lakukan keseharian itulah. Tetapi selama ini kita tahu yang kita lakukannya itu apa, tetapi kita nggak paham pendekatan apa, metode apa, model apa gitu ya. Kemudian langkah-langkah di dalam model pembelajarannya. Nah, itu sangat sulit biasanya kita pahami. Kemudian kata-kata kerja yang biasa keluar di dalam operasional pembelajaran itu.
dalam membuat aktivitas kegiatan inti, semuanya itu akan dimunculkan dalam permasalahan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti eh, fokus, jangan terlupakan ya. Misalnya lagi sakit ngilu mata, beristirahat sejenak, tidur, pakai timun ya. Jadi nanti ketika UKM PPG pas hari itu mata Bapak Ibu press. Karena apa? Akan berhadapan dengan laptop ini sakit mata kita Bapak Ibu. Kalau mata kita udah sakit, maka kita akan buyar, akan lelah pikiran kita untuk mencari jawaban yang sudah ditentukan soalnya itu. Oke. Nah, identifikasi kompetensi dasar yang bersifat host. Host itu apa Bapak Ibu? Host. High order thinking skill. Ya, artinya Berpikir tingkat tinggi. Tingkat yang keterampilan kompetensinya berpikir tingkat Pikir tingkat tinggi. tinggi. Mm-mm. Proses berpikirnya hanya menekankan beberapa item. Yang pertama, mentransfer satu konteks dengan konteks lainnya. Kemudian memproses dan menerapkan informasi, melihat keterkaitan antar informasi yang berbeda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, mengkaji atau menelaah ide atau gagasan dan informasi secara kritis, memberikan solusi kreatif dalam penyelesaian masalah dengan memberikan ide baru. Host juga dimaknai sebagai proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun hubungan, dengan melibatkan aktivitas mental paling dasar. Kompetensi dasar kemampuan yang menjadi syarat untuk menguasai kompetensi inti yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran. KD merupakan tingkat kemampuan perkembangan belajar mengacu pada kompetensi inti dan dikembangkan berdasarkan taksonomi hasil belajar. Berdasarkan KD dari kompetensi inti 3, KI 4, pendidik dapat mengidentifikasikan KD bersifat host dan KD diarahkan tidak perlu mencapai host. Berikut kegiatan yang dapat dilakukan. A. Melakukan linearsiasi antara KI 3 dengan KD pengetahuan pertimbangan. 1. Tingkatkan dimensi kognitif pada KD dan KI. 2. Melihat hubungan antara level kognitif dengan dimensi pengetahuan. Tuh. Kemudian yang B-nya, melakukan linearisasi KD dengan KI 3 dan KD dari KI 4. Yang C, mengidentifikasi keterampilan yang perlu dikembangkan sesuai rumusan KD lebih besar dari KI 4. Apakah abstrak atau konkret? Nah, ini identifikasi KD seluruh apa nih? Simulasi digital, nggak kelihatan. Share terus. Contoh identifikasi KD bersifat host untuk mapel simulasi digital. Misal ini KI, memahami, menerapkan, dan menganalisis. Kemudian KD-nya menerapkan. Nah, pengelolaan informasi digital melalui tipe manfaat komunikasi daring. 3.10, menganalisis jenis komunikasi asinkron dalam jaringan. Sesuai dengan KI kelas 10. Nah, ini untuk analisis KI. Sama yang ini, kemudian analisis KD-nya. Menerapkan. Bapak Ibu harus harus hafal ini Bapak Ibu ya. Menerapkan itu C3. Menganalisis C4. Menciptakan tadi C apa? C berapa Bapak Ibu? 6, Bu. C6, Bu. C6, C6. Tepat sekali, masih ingat ternyata Bapak Ibu ya. Slide yang sebelumnya sudah dipaparkan. Nah, kemudian jenis dimensi pengetahuannya, dia lebih ke prosedural, konseptual. Jadi ketika
menekankan pembelajaran prosedural ini misalnya membuat apa ya? Matematika deh. Misal matematika ini kita dalam membuktikan itu kan ada tahapan-tahapan itu, langkah-langkah yang harus kita temukan di dalam prosedural itu. Maka itu lebih cenderung ke C3 prosedural. Konsep itu lebih cenderung ke C4. Nah, kemudian kesesuaian dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuan. Maka dia harus sesuai, tidak boleh berbanding terbalik. Nah, yang ketujuh ini ketercapaian dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan KD mata pelajaran. Nah, dia ada loads atau HOTS. Ini berpikir HOT-nya berpikir tingkat tinggi, load-nya berpikir tingkat apa Rendah. Bapak Ibu? Load Rendah, Bu. rendah, slow, load. Oke. Lanjut. Nah, ntar dulu. Oke. Ini di 39. Oke. Biar selesai Bapak Ibu. Izinkan saya maparkan lagi ya. Analisis model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik KD. Nah, model pembelajaran bersifat fleksibel, ya, kontekstual, mudah diadopsi, diadaptasi, memberikan ruang seluas-luasnya untuk guru mengakomodasikan keunggulan, kearifan lokal, pengembangan budaya belajar, agar pembelajaran menjadi efektif. Guru diharapkan menggunakan model pembelajaran untuk merancang proses yang efektif dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan siswa. Nah, kalau ini sudah kelihatan, ya, maka dalam menetapkan model pembelajaran pun akan mudah, Bapak Ibu. Nah, misal ini nanti kan akan muncul soal kesesuaian KD dengan melakukan analisis perumusan pernyataan setiap KD. Jadi nanti soalnya ketika kita muncul KD-nya apakah cenderung pada pembelajaran atau penyingkapan? Itu akan lebih cenderung ke discovery learning atau inquiry. Pada pembelajaran hasil karya, itu lebih cenderung ke problem based learning, project based learning, produk PBL, produksi based learning, dan TEFA. Nah, jadi Bapak Ibu, ini digarisbawahi Bapak Ibu. Mungkin kita tadi kan menemukan hanya beberapa kunci untuk discovery learning atau inquiry, ataupun BBL, BJBL, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pahami dengan benar. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengkaji lebih dalam ya, dibaca dengan cermat apa maksudnya, dan disesuaikan bila perlu ketika Bapak Ibu mengkaji tentang KD dan KI, KD dan KI Bapak Ibu di kelas yang Bapak Ibu ajarkan itu dilihat sejauh mana maksud dari KD dan KI di mapel kita saat ini, yang kita ajarkan saat ini. Ini akan mengantarkan Bapak Ibu juga nanti ke soal-soal. Jadi ketika permasalahan di subbahasan ini, KD-nya ini, maka pengembangan KI-nya harus seperti ini gitu. Nah, seperti ini ya. Oke, izin lanjut Bapak Ibu. Kok nggak bisa ya? Oke. Integrasi model pembelajaran dengan dalam pendekatan saintifik. Guru perlu mengintegrasikan sintak dalam model pembelajaran sebagai bahan referensi dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran. Langkah pendekatan pembelajaran saintifik agar kompetensi yang telah ditata dalam kurikulum dapat diimplementasikan dan dicapai dengan baik. Penyusunan silabus dan RPP tetap mengikuti langkah-langkah pendekatan saintifik. Perangkat pembelajaran. Nah,
Ini harus Bapak Ibu pahami. Karena nanti dengan silabusnya ini, kemudian apa? Maaf Bapak Ibu. Oke. Nah, misalkan silabusnya ini merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang memuat kerangka konseptual. Nah, ini konsep. Kemudian prinsip pengembangan silabus. Ilmiah, keseluruhan materi kegiatan dimuatan dalam silabus. Relevan, cakupannya, kedalaman materinya sama persis dengan silabus. Sistematis. Dari komponen silabus berhubungan fungsional dan dalam pencapaian kompetensi peserta didik. Konsisten, adanya hubungan konsisten dan antara kompetensi dasar, indikator, maupun materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, penilaian, dan media pembelajaran. Memadai, aktual, konstekstual, fleksibel, menyeluruh, dan mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Ini Bapak Ibu bisa baca Bapak Ibu ya. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya ingin memunculkan beberapa soal untuk Bapak Ibu biar kita materinya dengan soal itu sepadan. Banyak maksud saya ya. Jadi kalau Bapak Ibu didominasi dengan materi, takutnya Bapak Ibu ngeblank. Jadi kalau kita ke soal kan kita langsung, oh begini soalnya. Jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan diri untuk ke realitanya. Realita itu kan soal yang harus kita hadapi. Boleh izin stop share Bapak Ibu? Oke, saya coba. Oke, bukan nih. Oke, ini Bapak Ibu untuk mengisi waktu kita, boleh Bapak Ibu latihan kira-kira soal nomor 1 apa jawabannya. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Layarnya nggak bisa. Jawabannya cukup ditulis nanti kita bahas. Wis. Bukan Bapak Ibu, kok ini ya yang keluar ya? Mohon maaf. PPT ini. Oke, sudah nomor 1 ya? Sudah belum Bapak Ibu? Oke, B. Kemudian nomor 2 Bapak Ibu. Apa jawabannya Bapak Ibu? Oke, B, B. Lanjut. B, Bu Reskia. B, B. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Silakan.
Oke, B, Bu Sri. Bu Mega B. Lanjut Bapak Ibu. Oke, sudah 1 menit. Lanjut di soal nomor 3. Maaf. Nah, silakan Bapak Ibu. Oke, lanjut di soal nomor 4. Simpan dulu jawabannya. Oke, waktu berjalan. Masuk di soal nomor 5. Oke, lanjut di soal nomor 6. Lanjut soal nomor 7. Menguji kecepatan Bapak Ibu. Oke, nomor 8. Lanjut ya Bapak Ibu. Nomor 9. Oke, lanjut nomor 10. Cukup sampai 10 Bapak Ibu atau mau sampai 15? Silakan bersuara Bapak Ibu. 15, Bu. 15, oke. Lanjut nomor 11. Tujuan pembelajaran pada ranah objektif menurut Bloom awal aktivitas pembelajaran sebelum tempatan B C tingkatan. Oke, lanjut di soal nomor, Oke. maaf, nomor 12. Sorry.
Oke, lanjut di nomor 13. Kelihatan enggak Bapak Ibu? Kurang besar ya? Nah, ini literasinya cukup panjang Bapak Ibu. Apa? Gitu deh. Lanjut di soal nomor 14. Oke, lanjut di nomor 15, nomor terakhir Bapak Ibu. Oke, bisa kita diskusikan jawabannya Bapak Ibu ya. Nomor 1, salah satu sintak problem-based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah pilihan Bapak Ibu tadi banyak B ya. Saya lihat Ah, dulu jawabannya banyak B. ah, A, kok nggak muncul ya? D. Oke, nih. B, banyak B ya. Jawabannya apa, Bu? Jawabannya adalah A, Bapak Ibu. A. Siswa berdiskusi dan membagi tugas Berdiskusi untuk mencari data atau membagi bahan-bahan tugas. alat atau yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau Bapak Ibu kan memilih kelompok mengamati dan memahami masalah. Dia bukan menyelesaikan masalah, dia hanya mengamati dan memahami masalah. Dia belum mencapai ke pemecahan masalah. Sedangkan kita tahu PBL itu dalam pemecahan Penyelesaian masalah masalah. ya. Ah, jawabannya Bapak Ibu ya. Lanjut nomor 2. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah jawabannya tepat sekali Bapak Ibu yang banyak milih B, menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Analisis dan membeli dengan batas Hmm. terjadi. Yang ketiga, soal kompetensi strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan HOTS adalah ya. Apa pilihan Bapak Ibu tadi? Ada yang A tadi, ada yang Perencanaan C, disesuaikan dengan ada yang Membangun skema. nah, siswa. itu yang paling tepat adalah C, Bapak Ibu. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan tingkat tinggi. Bukan berarti kita harus merubah perencanaan atau membangun skema baru dari pengetahuan awal. Jadi kita tetap konsisten dengan perencanaan yang sudah kita aktivitas buat. Kemudian nomor 4, Bapak Ibu banyak pilih apa tadi? B. Bekerja sama, Bu. Bekerja sama. Nah, inilah kata kuncinya. Kolaborasi, bekerja sama. B. sama B. Nomor 6. Nomor 5. Sorry. Membandingkan siklus hidup. Siklus mencari E. hidup. Maka jawabannya adalah Analisis. B. Menganalisis hubungan. Analisis hubungan siklus. Dengan upaya pelestarian. Nomor 6. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat,
bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran yang merupakan project based learning pada sintak. D. Hmm? D. Mendesain perencanaan produk. Ya, mendesain perencanaan produk. Kedengaran saya B, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya, Ya, nggak yang paling apa-apa. tepat adalah D, mendesain perencanaan produk. Iya. Masih ada yang salah Bapak Ibu? Enggak benar, Bu. Masih ada, Bu. Alhamdulillah benar. Sip, jempol. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasikan masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang dilakukan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah Iya, Bu. pemberian rangsangan, mengidentifikasi Discovery masalah. learning. A, Discovery, Bu? ya, Bu. A. A. Discovery learning. Discovery Tepat learning. sekali. Dia ada menarik kesimpulan. Nah, itu discovery learning, Discovery pembuktian. learning. Mm-mm. Pemberian rangsangan juga termasuk. Oke. Kemudian nomor 8. Project based learning. Mendesain perencanaan produk. A. Apa tahapan-tahapannya Bapak Ibu? Pembuatan proyek. Terus nggak catatan dulu. D, Bu. Yang mana? D. D. Mengapa tidak A Bapak Ibu? Karena bentuk proyek itu kan, Bu, harus ada urutannya. Pertama kita membuat Rencanakan dulu, Ibu, ya. masalah Mm-mm. pembatas, kemudian persiapannya bagaimana sampai Mm-mm. sampai selesai dari kegiatan proyek tersebutlah terakhir seperti sumber yang dibutuhkan gitu, Bu. Mm-mm. Kalau saya malahan tertarik A Bapak Ibu. Kalau kita lihat di D, nih. Di D ini kan peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan yang dibutuhkan, tetapi dia belum menyelesaikan proyek. Gimana? Ini kan mendiskusikan, menyusunkan rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah meliputi. Nah, ayo, yang D atau A? Kayaknya ayah, Bu, ya. Hah? Ragu ya Bapak Ibu ya. Oke, dulu. Oke. Oke Bapak Ibu, berhubungan waktu kita udah lewat nih Bu, takut nanti mati ininya. Mana share screen? Oke. Jadi jawabannya apa, Bu? A, ya, Bu. Jawabannya itu A. Alhamdulillah. Ya, tapi saya cek kembali dari sumber ya Bapak Ibu ya, takut saya ini, takut salah pemahaman nanti pengertian dan sebagainya. Jadi nanti akan saya lengkapi jawaban di PowerPoint-nya. Ini kan belum banyak ini yang saya lakukan ya, yang saya kasih jawabannya. Tinggal berapa soal tadi Bu? 7 lagi lah, Bu. 7 7 7 soal lagi. lagi. Oke, nanti saya susul di grup ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti dikirim, Ibu, ya, Oke, di-share. siap. Insya Allah saya share. Oke, saya mohon pamit dulu Bapak Ibu. Ya, Bu. Terima Iya, kasih. Mama. Makasih Terima banyak ya, Bu. kasih. Yuk. Saya mohon maaf ya. Semangat Iya, semuanya. Mangga, Sehat selalu semangat. pokoknya ya. Ya, insya Ya, Allah. silakan beristirahat dulu Bapak Ibu biar nggak Iya, stres, makasih nggak banyak, Ibu. jenuh ya. Ya, Iya, Bu. sama-sama. Makasih Semoga banyak, Bu. sukses. Yuk, Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat wabarakatuh. wabarakatuh. malam. Bye. Dadah Bu Esra.